I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledia Nur Perunca dengan NIM 201125005 dari kelas 6A Prodi PIAUD dengan mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional. Dosen pengampu Dr. Husnul Bahri MPD. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang bebek buruk rupa. Selamat menyaksikan. Hari yang indah di pedesaan, pada rumput yang hijau dan rumput yang tinggi-tinggi. Di tepi rumput terlihat hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan terdapat danau dengan air yang terlihat kehijau kebiruan. Di tempat yang sunyi senyap, di antara pepohonan, terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Induk bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas. Setelah berminggu-minggu mengeram, satu persatu telur mulai menetas. Cit, cit, kata bayi bebek ketika ia mengeluarkan kepalanya dari dalam telur. Bayi bebek mencari jalan keluar dan mulai mencit-cit. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling beberapa saat dan berkata, betapa besarnya dunia. Bebek buruk rupa pun berenang paling akhir. Induk bebek sangat senang melihat anak-anaknya yang baru menetas. Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menunjukkan betapa indahnya dunia ini. Namun, baru saja dia bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas. Ia mulai merasa takut. Berapa lama lagi telur besar ini akan menetas? Induk bebek tidak menghindar sarangnya dan kembali mengerami telurnya, akan tapi hangat, sehingga cepat-cepat menetas. Akhirnya, setelah beberapa minggu, telur besar pun mulai pecah. Cit, 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 kata bayi bebek terakhir. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya. Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, betapa besar dan jeleknya bayi ini. Dia tidak seperti saudara-saudara yang lainnya. Bebek-bebek pun mematuk kepala keesokan harinya. Induk bebek membawa anak-anaknya ke danau. Ia menyeburkan diri ke danau, ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya. Kuek, kuek. Satu persatu anak-anak meluncur diri ke danau, menyelam dan kembali mengembang ke permukaan. Kaki-kaki mereka mengayuh dan berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Ada bebek yang besar dan jelek mengikuti barisan paling belakang. Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah bebek tempat beberapa keluarga bebek tinggal. Ketika melewatinya, mereka berkata, betapa harmonisnya keluargamu dan anak-anakmu sangat indah, kecuali anakmu yang bertelur besar itu sangat jelek. Bebek-bebek itu pun mulai berkuek-kuek dengan sangat keras. Kuek, 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 kuek. Betapa jeleknya bebek-bebek itu. Kamu tidak bisa meninggalkan bersamanya. Kamu tidak bisa tinggal bersamanya. Bebek-bebek yang lebih besar mulai terbang dan mematuk leher dan kepala anak bebek itu.
Tinggallah dia. Dia tidak menyakiti siapapun, kata induk bebek. Namun tidak seekor pun yang mau mendengarkan, dan mereka harus mematuk bebek besar dan jelek itu. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia. Bebek buruk rupa pergi menjauh. Setiap hari keadaannya menjadi lebih buruk bagi si bebek buruk rupa itu. Ia diburu oleh bebek jantan, dipatuk oleh bebek betina. Akhirnya ia tidak kuat menghadapi perlakuan bebek tersebut, dan ia tidak tahan mendengar ejekan sebagai si bebek buruk rupa. Ia pergi dan bersembunyi di balik tanaman di tepi kolam. Di daerah rawa, ia bertemu dengan beberapa bebek liar. Mereka berkata, "Makhluk apa kamu? Kamu benar-benar besar dan jelek." Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk hidup di tempat lain. Saat itu musim dingin dan air danau menjadi sangat dingin. Bebek buruk rupa berenang di danau dan memutuskan kepalanya ke dalam air yang dingin. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin dingin bertiup. Ia menjadi sangat lelah sehingga ia tidak dapat berenang lagi. Musim dingin hujan ini merupakan musim yang paling buruk bagi si bebek, karena ia harus berusaha bertahap hidup di tahan rawa-rawa. Suatu hari, matahari mulai memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat daripada kemarin. Burung-burung mulai bernyanyi, rumput-rumput mulai menghijau. Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari dan ia mendengar burung-burung berbunyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat. Bebek buruk rupa lalu menyadari dia sekawan burung berbulu indah di atas rawa-rawa. Burung-burung tersebut sangat terpesona dengan leher yang panjang dan sayap yang lebat dan kuat. Dengan lemah gemulai, mereka terbang dan mengelilingi danau dengan anggunnya. Mereka mendarat di danau. Si bebek buruk rupa terlihat melihat burung-burung yang indah itu dan mengagumi leher mereka yang panjang dan bulu putihnya yang seperti salju. Si bebek ingin menghampiri mereka, tetapi ia merasa takut. Saya sangat jelek. Tentu mereka tidak mau dekat dengan saya. Mereka akan mematuki saya dan menyebutkan saya jelek. Namun entah bagaimana ia ingin mendekati mereka, sehingga ia berenang ke arah mereka. Ketika sedang berenang, si bebek melihat ke air di bawahnya dan ia melihat bayangan dirinya. Ia melihat bayangnya dirinya di air yang jernih. Ia bukan lagi si bebek berupa. Ia menjadi angsa putih yang indah. Angsa yang indah yang besar senang mengelilingnya. Mereka membelai-belai lehernya. Mereka sangat senang melihatnya. Beberapa anak di teman melihat ke angsa. Mereka berteriak, "Ada angsa baru!" Mereka melemparkan remahan roti ke arahnya dan berkata, "Angsa baru ini sangat indah. Ia pun kuat dan tampan." Si angsa menggerakkan sayapnya dan menjulurkan lehernya dan ramping dan berkata, "Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan ini ketika saya menjadi bebek buruk rupa." Nah, itulah cerita dari saya.
Pesan moral dari cerita Bebek Buruk Rupa yaitu jangan pernah menghina dan menganggap rendah orang lain, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek justru lebih baik untuk kita. Demikianlah, itulah video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.